Hai Siti, apa kabar? Lagi mikirin apa nih? Kok serius banget? Hai Ali, baik, Alhamdulillah. Ini nih, aku lagi baca tentang pentingnya penyuluhan agama di era sekarang. Rasanya tantangannya makin kompleks ya. Betul sekali. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, penyuluhan agama itu krusial banget untuk membentuk karakter dan memperdalam pemahaman keagamaan masyarakat. Tapi memang gak semudah itu. Nah, itu dia. Kadang aku lihat penyuluhan agama masih terasa monoton dan kurang menarik. Jadinya minat masyarakat juga kurang. Nah, itu poin pentingnya. Makanya, metode dan teknik penyampaiannya itu jadi kunci sukses. Kita perlu yang inovatif dan relevan. Penasaran nih, apa aja sih metode dasar yang bisa dipakai dalam penyuluhan agama? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang paling umum itu ada 4 metode dasar: ceramah, diskusi, demonstrasi, dan bimbingan kelompok. Oke, mulai dari yang pertama, metode ceramah. Ini yang paling sering kita lihat, kan? Tepat, metode ceramah itu penyuluh menyampaikan materi secara lisan, sifatnya monolog atau satu arah. Ini efektif banget untuk peserta yang banyak dan cepat dalam menyampaikan informasi baru. Plus, mudah dikombinasikan dengan sesi tanya jawab. Berarti cocok ya untuk acara-acara besar atau pengajian umum. Nah, kalau diskusi gimana? Metode diskusi ini beda lagi. Ini melibatkan tukar-menukar informasi, pendapat, dan pengalaman secara teratur. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman bersama yang lebih jelas. Intinya itu mencari kesatuan berpendapat. Oh, jadi lebih interaktif ya. Peserta bisa aktif berpendapat. Lalu, metode demonstrasi. Ini kayak apa? Metode demonstrasi itu penyuluh menunjukkan atau memperlihatkan suatu proses secara langsung. Misalnya, cara wudhu yang benar atau praktik ibadah tertentu. Tujuannya supaya peserta bisa melihat, mengamati, dan merasakan langsung. Ini bikin pemahaman jadi lebih mendalam. Wah, ini pasti efektif banget untuk materi yang butuh praktik langsung ya. Terakhir, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok untuk membantu peserta menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Bisa berupa informasi pengetahuan, pribadi, atau sosial. Mirip konseling tapi dalam format grup. Jadi, masing-masing metode punya kelebihan dan cocok untuk situasi yang berbeda ya. Betul sekali. Selain metode, ada juga teknik komunikasi yang penting dalam penyuluhan. Ada 3 yang utama: persuasif, dialogis, dan partisipatif. Menarik nih. Apa bedanya komunikasi persuasif dengan yang lain? Komunikasi persuasif itu intinya mempengaruhi pendapat dan tindakan orang lain dengan manipulasi psikologis, tapi tanpa pemaksaan sehingga mereka bertindak atas kehendaknya sendiri. Contoh paling gampang itu iklan atau ajakan teman yang bikin kita beli sesuatu padahal tadinya nggak butuh. Dalam penyuluhan, ini dipakai untuk meyakinkan dan mengubah pandangan secara sukarela. Oh, jadi bagaimana cara pesan agama disampaikan agar orang yakin dan mau mengikutinya tanpa merasa dipaksa ya? Nah, kalau komunikasi dialogis, Kalau dialogis itu proses penyampaian pesan antar personal yang menunjukkan adanya interaksi dua arah. Ada yang jadi pembicara, ada yang jadi pendengar, dan bergantian. Ini lebih efektif karena ada timbal balik. Jadi bisa langsung mengklarifikasi atau mendalami sesuatu. berarti penyuluh dan audiens sama-sama aktif ya. Lalu komunikasi partisipatif, ini sering dengar di konteks pembangunan. Nah, kalau partisipatif itu intinya melibatkan dan mengikut sertakan komunikan dalam sebuah kegiatan. Filosofinya, ketika seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tapi ikut serta, semangat bawahannya akan meningkat. Dalam penyuluhan agama, ini berarti mengajak audiens untuk terlibat langsung dalam aktivitas atau keputusan, bukan hanya sebagai pendengar pasif.
Nah, itu dia inti dari pentingnya memahami metode dan teknik penyuluhan agama. Dengan penyesuaian yang tepat, kualitas penyuluhan bisa meningkat drastis dan peran agama dalam kehidupan masyarakat jadi makin kuat. Setuju banget Ali. Obrolan ini membuka wawasan banget. Sekarang aku jadi lebih paham bagaimana penyuluhan agama bisa lebih efektif dan menarik. Syukurlah kalau bermanfaat. Semoga kita bisa terus berkontribusi dalam menghadirkan penyuluhan agama yang relevan dan mencerahkan ya. Amin. Terima kasih banyak Ali. Sama-sama Siti.